Cerita Arwah Berduka, volume yang keempat, chapter yang kedua, bagian yang terakhirnya. Kini, akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan kelanjutan cerita yang ada pada video sebelumnya. Mengingat pada halaman pertamanya, maka kita pun bisa melihat sama-sama bahwa pada kesempatan ini, atau tepatnya setelah kelompok dari Cray sudah berkemah, dan juga ketika Tino dan juga Lismart saat ini sudah pergi untuk bertarung melawan para monster, maka pada momen yang sama tersebutlah, scene pun otomatis sekarang langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari kelompok party yang keduanya, yaitu party dari Chloe. Dimana ketika mereka sudah sampai di depan pintu keluar dari ibu kota negara, maka dengan penuh semangat, Chloe pun saat ini langsung berkata kepada teman-temannya bahwa untuk saat ini dirinya sangat khawatir sekali kepada Cray. Mengingat meskipun dirinya adalah hunter muda terkuat sekaligus satu-satunya hunter level 8 yang sekarang sedang tersedia, tapi faktanya, Cray adalah orang yang sangat sembrono atau orang yang sangat ceroboh dalam urusan otoritas. Jadi, jika pihak asosiasi para hunter sekarang membiarkan kelompok Cray pergi sendirian tanpa didampingi oleh perantara seperti Chloe, maka mereka pun menjadi sangat takut jika Cray akan membuat masalah lagi dengan para bangsawan. Apalagi, Cray mengajak dua orang paling bermasalah dan juga dua orang paling barbar yang ada di dalam party Grieving Soul, yaitu Citri dan juga Lismart. Mengingat dengan kehadiran dari kakak beradik itu, maka bisa saja konflik di antara mereka nantinya malah akan menjadi semakin panas. Tidak hanya itu, karena pada kesempatan yang sama ini, Chloe pun kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Bahwa pada dasarnya, kekuatan dan juga sifat dari Cray sangatlah mirip sekali dengan pahlawan atau hero pertama di dunia yang merupakan leluhur dari klan Rodin, yaitu Solis Rodin. Karena kenyataannya, Cray dan juga Solis Rodin sama-sama hunter yang sangat kuat, namun mereka pun sama-sama pemalas. Serta mereka berdua pun tidak bisa diatur, dan juga mereka berdua benar-benar orang yang bebas. Jadi berdasarkan hal itu, Cray dan juga Solis Rodin memiliki banyak sekali musuh, baik itu dari para bangsawan ataupun para orang kuat lainnya di dunia. Bahkan, saking tidak mau diaturnya Solis Rodin, maka dia pun sampai membuat sebuah aturan yang bahkan sampai dengan sekarang masih diikuti oleh keluarga Rodin. Yaitu Solis Rodin adalah seorang pahlawan atau seorang hero yang sama sekali tidak mau melayani keluarga bangsawan manapun. Karena sekali lagi, Solis tidak suka dijadikan anak buah dan juga dia pun tidak suka mengikuti aturan. Ditambah, Solis Rodin juga menolak gelar bangsawan yang telah diberikan kepadanya. Sehingga sampai dengan saat ini, keturunan dari Solis Rodin semuanya bukanlah keluarga dari para bangsawan. Padahal jika mereka mau, keluarga dari Rodin ini bisa saja menerima permintaan dari Raja Penguasa Negara Zebrodia untuk bisa menjadikan mereka sebagai bangsawan juga. Tapi karena Rodin patuh terhadap aturan pertama yang sudah dibuat oleh para leluhurnya alias Solis Rodin, maka status dari mereka sekarang sama sekali tidak berubah. Yaitu mereka pun tetap menjadi rakyat biasa sama seperti Cray. Walaupun faktanya mereka memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, sekaligus keluarga keturunan dari Rodin ini adalah keluarga kesayangan dari para bangsawan. Intinya, menurut cerita dari Chloe, Cray sangatlah mirip sekali dengan pahlawan atau hero terkuat nomor 1 di dunia, yaitu Solis Rodin. Mendengar cerita itu dari Chloe, Rudra dan juga Gilbert pun kini seketika langsung bertanya kepadanya. Yaitu, meskipun Cray adalah orang yang sangat kuat, tapi kenapa dirinya memilih untuk bisa pergi dalam keadaan sedang badai dan juga tepat ketika hari sudah malam? Mengingat tidak peduli sekuat apapun tubuh dari seorang hunter, mereka pun tidak akan pernah bisa bertahan dengan kekuatan bencana alam yang natural seperti guntur dan juga badai. Menyaksikan pertanyaan itu dari kedua orang temannya, Chloe pun kini segera menjawabnya. Yaitu, Chloe sangat yakin sekali bahwa tubuh dari para anggota party Grieving Soul sekarang sudah berevolusi dengan sangat kuat. Jadi, kekuatan bencana alam seperti guntur dan juga badai seperti ini tidak akan pernah bisa melukai tubuh dari mereka. Tidak hanya itu, karena di momen yang sama inilah, Chloe yang merupakan penggemar garis keras atau fans garis keras dari Cray, dia pun akhirnya seketika langsung menjadi salah paham. Mengingat pada kesempatan itu, Chloe pun langsung berkata kepada teman-temannya bahwa alasan mereka ditinggalkan oleh kelompok dari Cray adalah karena Cray sudah menitipkan pesan kepadanya bahwa ini adalah ujian bagi mereka yang disebut dengan ujian Thousand Trial. Jadi, jika mereka ingin bisa bertambah menjadi semakin kuat, mirip seperti para anggota party dari Grieving Soul,
Maka mereka pun harus bisa menyusul Krai tepat di tengah badai seperti ini. Tapi sebagai catatan penting, semua ucapan dari Chloe barusan 100% itu adalah hasil overthinkingnya saja. Karena pada dasarnya, Krai tidak pernah berkata seperti ini kepada Chloe. Serta Krai pun juga tidak pernah meminta mereka untuk bisa segera menyusul party dari Grieving Soul. Di momen tersebutlah, sebuah kejutan menarik yang sama sekali tidak mereka sangka, akhirnya kini seketika langsung terjadi tepat di hadapan mereka. Mengingat pada kesempatan yang sama, Arnold yang sejak tadi terus menguping semua ucapan dari Chloe barusan, akhirnya dia pun kini seketika langsung menjadi sangat tertantang. Karena jika memang benar, ini adalah ujian dari Krai, yaitu ujian Thousand Trial, untuk bisa bertarung di bawah badai dan juga petir seperti ini, maka sudah jelas Arnold pun tentu saja sekarang tidak mau kalah. Berdasarkan semua itulah, Arnold pun akhirnya saat ini langsung memutuskan bahwa mereka akan bergabung untuk sementara waktu dengan kelompok dari Chloe. Mengingat, walaupun Arnold adalah orang yang sangat kuat, tapi faktanya mereka pun sama sekali tidak tahu jalan di dalam negara Zebrudia. Yang artinya, secara tidak langsung, Arnold pun meminta Chloe untuk bisa menunjukkan jalan kepadanya supaya mereka bisa mengejar Krai. Jadi sebagai gantinya, Arnold pun akan bertarung dan juga melindungi kelompok dari Chloe jika nantinya ada serangan dari para monster di perjalanan. Dengan kesepakatan itulah, maka tanpa pikir panjang, party dari Chloe dan juga party dari Arnold akhirnya sekarang langsung bergerak dengan kecepatan penuhnya untuk dapat mengejar Krai. Walaupun kondisi pada malam ini sedang badai dan juga petir terus menyambar tanpa berhenti. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanannya selama beberapa waktu, maka pada halaman yang berikutnya, Arnold dan juga Chloe, sekarang mereka pun bisa tiba tepat di depan kota dari wilayah kekuasaan bangsawan Gladys, yaitu kota dengan nama Elan. Di mana dari kejauhan, mereka pun bisa melihat kumpulan monster elemen petir yang sekarang sedang mencoba untuk dapat menyerang kota tersebut dengan menggunakan kekuatan sihir mereka. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Chloe pun kini seketika langsung menjadi sangat panik. Karena kenyataannya, ini adalah pertama kalinya Chloe bisa menyaksikan ada monster elemental petir yang mencoba untuk dapat menyerang tempat tinggal dari para manusia. Mengingat di dalam praktiknya, harusnya monster elemental petir ini tidak akan pernah bisa keluar dari dalam wilayah pegunungan. Mengingat mereka adalah tipe monster yang sangat pasif, tidak seperti monster naga yang aktif untuk dapat menyerang para manusia. Yang artinya, jika mereka tidak diganggu oleh para hunter, maka mereka pun tidak akan pernah bergerak untuk dapat menyerang para manusia. Nah, disinilah poin menariknya. Di mana pada halaman yang berikutnya, atau tepatnya setelah Chloe sudah mengucapkan semua kalimat itu, maka kita pun seketika langsung mendapatkan sebuah penjelasan tentang apa saja yang sekarang baru terjadi. Di mana secara singkat, inilah alasan dari kemunculan monster elemental petir itu menuju ke dalam tempat tinggal dari para manusia. Intinya, monster yang dilawan oleh Lismart dan juga Tino ternyata itu adalah monster elemental petir. Dan monster elemental petir itu adalah monster buatan dari Citri Smart. Di mana pada dasarnya, Citri memberikan ramuan anti petir yang sama ke tubuh dari para monster itu, supaya mereka bisa berevolusi menjadi monster yang jauh lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Atau dengan kata lain, jika ramuan anti petir diberikan ke tubuh dari manusia, maka mereka pun akan mendapatkan ketahanan tubuh sementara dari serangan petir. Tapi, ketika ramuan anti petir disiramkan menuju kepada monster elemental, maka tubuh dari mereka pun akan bertambah menjadi semakin besar dan juga mereka pun akan bertambah menjadi semakin kuat. Mendengar penjelasan dari Citri itu, Krai pun pura-pura tidak mendengarnya. Karena menurut Krai, semakin banyak dirinya tahu tentang apa rencana dari Citri, maka dia pun menjadi semakin merasa bersalah. Nah, karena Lismart dan juga Tino memilih untuk bisa pulang lebih dulu, akibat tubuh dari Tino sudah gosong karena terkena sambaran petir secara terus-menerus, maka secara tidak langsung, beberapa monster elemental petir itu kini seketika langsung menjadi kabur menuju ke dalam kota Elan yang merupakan tempat tinggal dari para manusia. Jadi kesimpulannya, monster elemental petir itu adalah monster buatan dari Citri Smart yang sebagian berhasil kabur dari pertarungan mereka melawan Tino dan juga melawan Lismart. Mulai dari sinilah, scene pun kini seketika langsung berpindah tepat menuju ke dalam sudut pandang dari Arnold lagi. Di mana pada momen itu, Arnold yang sudah melihat serangan dari monster elemental petir itu, akhirnya dia pun sekarang langsung memutuskan untuk bisa bertarung melawannya. Mengingat pada dasarnya, Arnold adalah seorang hunter.
Jadi, dia pun tidak akan membiarkan ada manusia yang terbunuh akibat serangan dari para monster elemental petir buatan dari Citri tersebut. Walaupun pada awalnya mereka terlihat sangat kesulitan, namun setelah berjuang selama beberapa jam, maka parti dari Arnold dibantu oleh Rudra dan juga Gilbert. Kini mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan monster elemental petir itu setelah bertarung semalaman mulai dari jam 12 malam sampai dengan fajar. Hingga tubuh dari mereka semua pun saat ini nampak sangat kelelahan dan juga tubuh dari mereka nampak sudah gosong akibat terkena sambaran petir. Di momen inilah Arnold pun langsung menjelaskan kepada Chloe bahwa kekuatan dari monster elemental itu sangatlah tidak normal. Karena faktanya kekuatan dan juga bentuk tubuh dari monster itu jauh lebih besar dan juga jauh lebih kuat daripada monster elemental lainnya yang pernah mereka temui. Bahkan menurut Arnold, dirinya bisa bertahan sampai dengan akhir karena partinya sudah pernah bertarung melawan monster naga petir yang kebetulan sudah pernah menyerang negaranya. Jadi secara tidak langsung, mereka pun menggunakan taktik yang sama untuk bisa bertahan dari serangan elemental petir itu. Nah, menarik ya, tepat ketika pertarungan dari Arnold sekarang sudah selesai, maka tanpa menunggu lama, dia pun langsung bertanya kepada teman-temannya, yaitu kenapa Krai sekarang sama sekali tidak terlihat. Karena Krai harusnya melewati kota Elan juga, mengingat ini adalah satu-satunya jalan yang sekarang harus mereka lewati. Di momen inilah, penjaga pintu kota itu akhirnya langsung menjelaskan kepada Arnold bahwa parti dari Krai sekarang sudah memutuskan untuk bisa pergi lebih dulu, tepat ketika pertarungan dari Arnold sudah selesai. Serta di saat yang bersamaan, Krai pun juga menitipkan sebuah pesan menuju kepada Arnold yang sudah disampaikan kepada penjaga pintu kota, yaitu mengalahkan monster elemental itu adalah kerja yang sangat bagus. Nah, disinilah letak kesalahpahamannya. Karena setelah mendengar ucapan dari penjaga pintu kota itu, Rudra, Gilbert, dan juga Arnold akhirnya sekarang langsung menjadi semakin salah paham. Mengingat menurut mereka semua, Krai tidak muncul untuk bisa membantu mereka karena ini adalah ujian Thousand Trial yang telah diberikan oleh Krai untuk dapat mereka selesaikan. Padahal kenyataan yang sebenarnya, Krai tidak memutuskan untuk bisa muncul dan juga membantu mereka karena Krai memilih untuk pura-pura tidak tahu bahwa monster itu adalah monster buatan dari Citri. Berdasarkan hal itu, Arnold yang menjadi semakin emosi, akhirnya dia pun segera memutuskan untuk dapat melanjutkan perjalanannya lagi demi dapat mengejar kelompok dari Krai. Meskipun untuk sekarang mereka sama sekali tidak beristirahat, padahal mereka baru saja selesai melakukan pertarungan ini semalaman. Wow, menarik banget ya.